Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Baik, pada pertemuan pada pagi hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan dipimpin untuk berdoa. Siapa berdoa? Doa mulai. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, sebelum Bapak mulai untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, siapa hari ini yang tidak masuk? Masuk semua. Ini ya, biar Bapak untuk isi dulu presensi ya, sambil panggil ya, nanti kalian silakan angkat tangan. Sambil cek, ternyata ada yang nggak masuk ya. Admin Hanif, oke, alhamdulillah masuk. Astia Wahyu Sekar Arum, Della Indriani masuk. Deandra Alika masuk. Farahma Astia masuk. Gisela Elita, Gisela. Intan Ayu Sekar masuk. Iza Julia tidak masuk ya. Kenapa Iza? Sakit? Oh izin, oke. Nah, kayaknya nggak ada suratnya ya, nanti saya tanyakan ke guru piketnya. Laras Tia masuk. Masyar, Nabil Giovanni, Nadia Hanum, Naufel Parves, Novita Aditya Alini, Septian Setia. Ada yang belum Bapak panggil? Sudah semua ya. Berarti hari ini yang tidak masuk Iza Julia Fiandri. Ini izin ya. Bapak cek di guru piketnya karena sini nggak ada suratnya. Baik, berarti hari ini ada 14 siswa yang masuk. Nah ya. Nah, kita hari ini akan belajar ya tentang bonus demografi. Nah, sebelumnya kemarin kan kita sudah belajar ya tentang kualitas penduduk di Indonesia ya. Secara jumlah juga kuantitas penduduk di Indonesia itu kemarin Indonesia itu urutan berapa sih sedunia? Jumlah penduduk Indonesia, ada yang bisa jawab? Nomor 3, nomor satunya siapa? Republik Rakyat Cina. Nomor 2-nya? India. Nomor 3? Amerika Serikat. Nah, nomor 4 baru Indonesia, ya. Jadi jumlah penduduk Indonesia itu kemarin ya di pertemuan sebelumnya itu nomor 4 di dunia. Ya, berarti jumlahnya itu paling banyak. Nomor 4 di dunia dan nomor 1 di Asia Tenggara. Nah itu dari segi
jumlah penduduk di Indonesia. Nah, kenapa kok jumlah penduduk di Indonesia itu semakin lama semakin banyak? Sensus kemarin kita bahas tentang sensus penduduk ya kan, penghitungan penduduk di Indonesia terakhir tahun berapa kemarin? 2020 ya kan. Jadi sensusnya itu kan setiap 10 tahun sekali. Nanti kemarin terakhir tahun 2020, berarti kita akan sensus kembali di tahun 2030 nanti ya. Jadi sensus setiap 10 tahun. Nah, berdasarkan hasil sensus kemarin di tahun 2020, penduduk Indonesia itu 260 juta sekian jumlahnya. Banyak ya. Banyak sekali. Tentang teorinya bonus demografi ya sekira 10 menit. Nanti setelah Bapak jelaskan tentang teorinya seperti apa, nanti kalian akan banyak bekerja di dalam kelompok-kelompok masing-masing ya. Baik, kita mulai ya. Materi kita untuk pagi hari ini masih dengan permasalahan kependudukan di Indonesia ya. Secara kuantitas, secara jumlah itu kan luar biasa banyaknya, 260 juta sekian penduduk di Indonesia. Nah, kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, ya, kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, pasti nanti akan banyak permasalahan-permasalahan yang muncul. Ya, kalau kita bandingkan dengan Amerika Serikat, ya, jumlah penduduknya lebih banyak daripada kita, mereka bisa memanfaatkan potensi penduduknya dan mereka bisa menjadi negara adikuasa, ya, yang menguasai ekonomi di dunia. Nah, kalau kita bisa manfaatkan jumlah penduduk Indonesia dengan baik, ya, insya Allah kedepannya proyeksinya di tahun 2045 kita akan menikmati sebagai sebuah negara yang maju. Nah, itu berarti ada di tahun-tahun kalian nanti. Oke, kita akan bahas tentang bonus demografi. Nah, kita lihat. Yang pertama, pengertiannya apa sih yang dimaksud dengan bonus demografi itu? Nah ya, Bapak sambil bacakan dan baca juga. Pengertiannya adalah bonus demografi adalah sebuah fenomena kependudukan, yakni terjadinya pertumbuhan populasi yang didominasi oleh usia produktif. Nah, jadi bonus demografi itu di mana sebuah negara itu ya jumlah penduduknya itu didominasi atau paling banyak itu ada di usia-usia produktif. Nah, usia produktif itu usia berapa sih Pak? Ya, kita lihat di sini usia produktif berada pada rentangan usia 15 sampai dengan 64 tahun. Sekarang kan usia berapa? 15. Ada yang 20? Belum, ya. 15 tahun. Ada yang 16? Ada 16 tahun, ya. 17? Sweet 17? Ada. Oke, ya. Berarti rentangan usia kalian usia 15, 16 tahun. Berarti kalian sudah termasuk usia produktif belum? Sudah, ya. Kalau tidak dari rentangan pengertian usia produktif, ya. Usia produktif penduduk di sekitar kalian. Oke, ya. Nah, ini Bapak akan nanti membuat kalian akan jadi 3 kelompok. 3 kelompok ya. Akan ada 3 kelompok. Ini ada 14. Kalau 3 berarti ada 554. 554 ya. Nah, tapi nanti kelompoknya harus acak. Ya. Kalian berumpul saking iki saking kelompok boyband 5 ya, girl band ya. Nanti kita acak aja ya. Ini kan ada 5 mas-mas ganteng di sini. Nanti kita buat kan ada berapa sih 3 kelompok ya. Nanti kita acak ya. Biar ada yang mas-masnya ada mbak-mbaknya gitu ya. Nanti mbak-mbak itu wah bahaya. Ya mas-masnya aja juga nanti mau meneng-menengan ya. Oke, nanti tugasnya adalah kalian akan berkelompok jadi 3 kelompok. Nanti kita bagi. Nanti kalian atur sendiri mejanya seperti apa ya buat kelompok-kelompok. Di pertemuan pertama ini, di pertemuan sekarang, nanti kalian akan berdiskusi ya. Jadi yang pertama analisis permasalahan penduduk di sekitarmu.
sudah berikan beberapa contoh dari manusia ini pada rezeki gitu ya. Nah, kemudian nanti kalian tulis, nanti Bapak akan bagikan lembar kerja. Ya, nanti Bapak akan berikan lembar kerja. Kalian tuliskan. Setelah kalian diskusi bersama, kalian tuliskan di lembar kerja tersebut. Kemudian kalian analisis penyebab masalahnya apa. Tadi kenapa kok anak-anak muda itu banyak yang menikah, sudah menikah? Kira-kira kenapa kok anak usia dini terjadi pernikahan usia dini? Masih muda kok udah menikah, kenapa kira-kira? Nganggur, ya kan? Atau juga MBA. Apa MBA? Married by accident, karena pergaulan bebas. Nah itu kan banyak sekali ya hal-hal penyebab masalah tersebut. Tadi kenapa kok KB-nya nggak berjalan dengan baik? Kalian tuliskan ya. Kemudian nanti kalian berikan solusi ya atas masalah yang kalian sebutkan itu tadi, biar tidak nikah gitu ya, biar pernikahan tidak bisa mudah. Kira-kira seperti apa? Harus ngapain ini? Nah, biar nanti kalian secara berkelompok bertukar pikir bersama teman-teman kalian ya. Nanti di akhir kegiatan mungkin akan sedikit nanti belum selesai. Masih ada satu masalah lagi nih tentang distribusi penduduk Indonesia yang belum merata. Penyebaran penduduk di Indonesia cenderung terkunci di Pulau Jawa sebanyak
bisa salah satu penyebabnya kan produktivitas itu kan dari perilakunya. Kalau sekolah bisa yang mungkin tuh waktu sekolah browsing yang bisa kan yang dulu kalau kota tutup bisa lo browsing aja ini boleh di browsing, boleh pakai buku ya, untuk menentukan masalah-masalah apa aja. Juga ya, di dalam, di luar sekolah kegiatan yang baik. Kurang menerapkan program kajian, masalahnya apa? Bisa kan saya kurang. Akhir dari pertemuan kita, ya sebelum Bapak akhiri, saya mau meminta kalian mungkin salah satu atau siapapun mungkin apa sih yang kita pelajari pada hari ini? Ya, apa yang kita pelajari hari ini? Mulai dari awal tadi sampai dengan kerja kelompok, mungkin ada yang mau menyampaikan apa kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan dari kelompok 1, ayo siapa yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ayo silakan. Apa itu kira-kira? Kelompok yang lain ini kelompok 1 mau memberikan kesimpulan pembelajaran. Silakan. Tentang modus demografi dan apa lagi? Tentang permasalahannya. Oke. Ini kelompok lain yang mau kesimpulan kita pembelajaran kita hari ini. Kelompok 1 tadi tentang modus demografi dan permasalahannya. Kelompok 3 ada yang mau menyimpulkan? Siapa? Ya silakan. Permasalahan yang muncul saat usia produktif. Permasalahan yang muncul saat usia produktif. Apa usia produktif tadi? 15 sampai 64 tahun. Oke, kelompok 3. Kelompok 2 dia mau menyimpulkan enggak? Silakan. Iya. Tentang penyebab dari masalah-masalah apa? Demografi, masalah-masalah kependudukan. Banyak tentang masalah ya, pokok bermasalah ya tentang kependudukan di Indonesia. Oke, sip. Nah, ya. Oke, tadi kalian sudah menyimpulkan ya dari perwakilan kelompok-kelompok tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, kita hari ini membahas tentang
pada pagi hari ini. Silakan. Kamu gimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Gimana reaksinya? Senang? Sedih? Lapar ya? Tapi senang ya? Bahagia ya, pokoknya menyenangkan. Ya, gimana kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Mantap ya, seru ya. Oke, nah, luar biasa. Baik, melihat dari ekspresi kalian yang mata berbinar-binar ya, cerah ceria, dan semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat. Baik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ingat, tugas kelompoknya kita selesaikan di pertemuan selanjutnya. Ya. Nah, sebelum kita akhiri, karena tadi kita awali dengan berdoa, sekarang juga kita akhiri dengan berdoa. Kalian mau ulang ini ya kan? Ya udah. Berarti kita akhiri juga dengan berdoa. Silakan dipimpin berdoa. Siapa berdoa? Doa mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak akhiri pertemuan kita pada hari ini. Hati-hati di jalan.